Assalamualaikum. Well, hello students. Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Are you ready? That's good. I like it. Baik teman-teman, materi yang pertama yaitu using the superlative degree. Nah teman-teman, superlative degree ini berkaitan dengan kata sifat yaitu adjektif ya. Jadi ini tentang kata sifat. Oke, sebelumnya teman-teman pernah belajar tentang comparative degree. Jadi kata sifat yang membandingkan. Oke. Misalkan seperti kata faster, bigger, taller, dan yang lainnya. Oke, masih banyak lagi. Nah, kali ini kita bukan belajar tentang comparative degree, tapi superlative degree. Oke, a superlative compares more than two things. Nah, jadi superlative ini membandingkan lebih dari dua benda atau dua hal, berbeda dengan comparative degree yang hanya dua saja. Nah, it is used to tell the highest condition of those things. Ini digunakan untuk menyatakan ya kondisi terbaik atau kondisi paling tertinggi dari hal-hal tersebut. Oke, jadi siapa yang paling terbaik gitu, siapa yang paling tertinggi. Oke, pokoknya siapa yang paling, ada kata paling. Oke. Jadi intinya superlative degree ini nanti diartikannya akan ada kata paling di sana. Atau bisa juga nanti akan ada imbuhan ter pada kata sifat saat diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya. Terus kemudian there are two patterns of superlative. Ada dua tipe atau dua bentuk dari superlative dari kata sifat ini ya. Tipe yang pertama yaitu adjective plus est. Contohnya misalkan kata seperti ini ya, cleverest artinya paling pandai atau juga terpandai. Ingat, ter di sana bukan artinya ter yang terkena tindakan ya, tidak disengaja gitu. Saat diartikan, ini ter artinya paling gitu ya. Terus kemudian contoh selanjutnya fastest artinya paling cepat atau tercepat. Dan terakhir ada contoh yang lain yaitu biggest artinya paling besar. Diambil dari kata big. Oke, kalau bigger itu lebih besar, kalau biggest itu paling besar atau terbesar. Lalu kemudian ada tipe yang kedua yaitu ditambahkan kata the most, oke? Lalu ada kata sifatnya di terakhir yaitu adjektifnya. Tanpa perubahan ya kata sifatnya. Jadi hanya tambahkan kata the most. Contohnya the most famous artinya paling terkenal. Nah, teman-teman, untuk kata sifat ini tidak mesti diartikan jadi ada kata ter di depannya, misalkan terkenal, tidak mesti ya. Tidak semua kata sifat saat diartikan ke dalam bahasa Indonesia jadi ada imbuhan ternya. Oke, paling nyaman sih kita gunakannya kata paling ya. Itu lebih aman, bisa digunakan pada semua kata. Oke, contoh selanjutnya misalkan the most interesting, paling menarik. Oke, enak kan saat diartikan? Tidak, misalkan diartikannya menjadi termenarik. Oke, karena itu jarang digunakan. Kemudian ada kata yang lainnya yaitu the most delicious, paling enak. Nah, untuk yang ini sih teman-teman masih bisa gunakan imbuhan ter saat diartikan. Terenak, terlezat, sama aja. Delicious diartikannya bisa enak, bisa lezat. Ini digunakan untuk makanan. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi ada dua tipe atau dua bentuk dari kata sifat paling ini. Oke? Banyak-banyak membaca ya. Kemudian selanjutnya, how to use the superlative degree in a sentence. Bagaimana cara menggunakan kata sifat paling di dalam sebuah kata, di dalam sebuah kalimat.
Nah, contoh yang pertama yaitu ini bentuk pertama ya. Jadi subject plus to be plus the adjective ditambahkan est lalu plus the thing yaitu bendanya. Contohnya misalkan dalam kalimat seperti ini, he is the cleverest student. Dia adalah siswa paling pandai, atau bisa juga diartikan dia adalah siswa terpandai. Oke. Lalu contoh penggunaan yang kedua yaitu seperti ini. Subject plus to be plus the most ditambahkan adjective lalu the thing yang terakhir ya. Bendanya apa? Contohnya misalkan they itu subject, to be-nya itu are, lalu tambahkan the most, adjektifnya famous, the most famous, lalu bendanya atau halnya yaitu band. Oke, they are the most famous band. They are the most famous band. Mereka adalah band yang paling terkenal. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. It's easy, right? Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang expressing agreement and disagreement. Nah, agreement itu adalah pernyataan setuju. Ingat, agreement artinya pernyataan setuju. Kemudian disagreement itu diartikan kebalikan dari yang tadi, yaitu pernyataan tidak setuju. Nah, teman-teman, jadi materi kedua ini yaitu membahas tentang ini, pernyataan setuju dan pernyataan tidak setuju. Teman-teman, here are some expressions to say agreement. Nah, di sini ada beberapa ungkapan untuk menyatakan bahwa kita setuju. Nah, contohnya misalkan seperti ini. I agree with you. Saya setuju denganmu. Yes, you're right. Ya, kamu benar. Oke, ini dibacanya your ya. Meskipun tulisannya bukan Y-O-U-R, your yang milikmu. Oke. Ini meskipun seperti ini tulisannya, ini penyingkatan dari kata you are, tapi saat disingkat seperti ini dibacanya menjadi your. Mirip seperti your yang artinya milikmu. Oke. Terus kemudian contoh selanjutnya yaitu you're correct. Kamu benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu I think so. Saya rasa begitu. Saya pikir seperti itu. Jadi ini semuanya digunakan untuk menyatakan bahwa kita setuju. Oke? Mudah bukan? Kemudian selanjutnya adalah beberapa ungkapan untuk menyatakan bahwa kita tidak setuju terhadap sesuatu. Contohnya misalkan seperti beberapa ungkapan di sini, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Disagree ini kebalikan dari kata agree. Oke? Oke, kalau agree itu artinya setuju, kalau disagree artinya tidak setuju. Terus kemudian ada kata atau ada kalimat seperti ini. I'm sorry, but I disagree with you. Oke? Maafkan aku, tapi saya tidak setuju denganmu. Oke, jadi ada kata I'm sorry-nya diperhalus lah. Jadi tidak langsung tidak setuju, enggak gitu juga. Lalu bisa juga seperti ini. I don't think so. Saya rasa tidak seperti itu. Saya pikir tidak seperti itu. Sama saja sih. Oke, jadi ini untuk tidak setuju. Lalu ada kata no way, tidak mungkin. Nah, ini less formal ya. Oke, jadi yang ini kurang formal. Oke. Nah, teman-teman, oke, coba kita gunakan di dalam percakapan ya. A simple conversation. Oke, kata temannya di sini, drawing is a nice hobby. Menggambar adalah hobi yang mengasihkan gitu. Hobi yang seru, hobi yang bagus gitu ya. Lalu kata temannya, I agree with you. Saya setuju denganmu. Ya. Kemudian ada contoh selanjutnya. Kata temannya seperti ini. Violin
is the best instrument in the world. Biola adalah alat musik paling terbaik di dunia. Kata temannya, I don't think so. Saya rasa tidak seperti itu, tidak setuju gitu. Jadi mungkin saja menurut dia gitar atau piano. Nah, jadi begitu ya teman-teman pembelajaran hari ini. It's enough. Don't forget to study hard and do the best. Okay? Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.